8 medali emas Olimpiade, 14 gelar Thomas Cup, 3 Uber Cup, 1 Piala Sudirman Cup, dan 22 gelar juara dunia perseorangan membuktikan bahwa bulu tangkis dan Indonesia memiliki hubungan romansa yang sangat kuat sejak kehadirannya di bumi pertiwi. Lalu bagaimana awal mula romansa ini tercipta? Kita akan bahas sejarah masuknya bulu tangkis di Indonesia bersama gua, Kavin Arsidiki. Dikutip dari website PBSI tentang sejarah badminton atau bulu tangkis awalnya bernama Battledore. Dan hingga saat ini masih menjadi misteri arti dari diksi Battledore itu sendiri. Inggris sangat berperan dalam mempopulerkan olahraga bulu tangkis, terutama di negara jajahannya, yakni Malaysia. Dari negara tetangga inilah diduga bulu tangkis masuk ke Indonesia. Dikutip dari jurnal karya Colin Brown yang berjudul Playing the Game, Ethnicity and Politics in Indonesian Badminton, olahraga bulu tangkis mapan di Penang pada awal abad ke-20. Selanjutnya, pada awal 1930-an, perkumpulan etnis Tionghoa di Medan mengundang pemain bulu tangkis asal Penang yang kini menjadi wilayah dari Malaysia untuk bermain pertandingan persahabatan. Sosoknya bernama Yan Eng Ho. Beliau merupakan salah satu tokoh bulu tangkis yang berpengaruh dalam hadirnya bulu tangkis di Indonesia. Beliau yang berasal dari Penang, Malaysia, sering mengunjungi Medan dan Jakarta pada akhir 1920-an sampai dengan awal 1930. Perkembangan olahraga bulu tangkis di Indonesia mulai merebak ke beberapa daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur di sekitaran tahun 1930-an. Dan pada saat itu, bulu tangkis sangat populer dikarenakan selalu ada dalam permainan olahraga di pasar malam. Pada 1933, berdirilah organisasi bulu tangkis di Indonesia di Jakarta yang diberi nama Bataviasche Badminton Bond atau BBB. Berdirinya BBB diikuti juga dengan pendirian Bataviasche Badminton League atau BBL. Kedua organisasi tersebut didominasi kepengurusan dan anggotanya oleh etnis Tionghoa. Dan setelah bersaing sengit, keduanya memutuskan bergabung menjadi satu wadah bernama Bataviasche Badminton Uni atau BBU yang berkantor di Jalan Gajah Mada 175, Jakarta Pusat. Organisasi serupa juga berdiri di Jawa Timur, yaitu tepatnya di Surabaya, dengan nama Surabayasche Badminton Bond atau SBB, dan Semarang, Jawa Tengah dengan nama Herenstraat Badminton Club atau HBC. Pada tahun 1942, diusulkan untuk mengganti istilah badminton di Indonesia oleh RM Tri Condrokusumo, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua ISI, Ikatan Sport Indonesia, bidang badminton. ISI merupakan cikal terbentuknya Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, dan akhirnya beliau mengusulkan nama bulu tangkis. Usul itu pun mendapatkan tanggapan positif dan diterima baik oleh kalangan pecinta bulu tangkis dan menyebar luas di seluruh Pulau Jawa dan beberapa daerah lainnya di Nusantara. 1 tahun kemudian di Jakarta, tepatnya pada tahun 1943, pada era penjajahan Jepang, dibentuk suatu gerakan olahraga dengan nama Gelora, yaitu Gerakan Latihan Olahraga Rakyat, sebagai induk olahraga bulu tangkis bernaung. Gelora dipimpin oleh pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, yakni Otto Iskandar Dinata. Saat itu, beberapa perkumpulan-perkumpulan bulu tangkis atau badminton di Indonesia ini bergerak sendiri-sendiri tanpa satu tujuan dan satu cita-cita perjuangan yang jelas. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Harus diupayakan adanya satu organisasi lingkup nasional sebagai organisasi pemersatu. Untuk menempuh jalan menuju satu wadah organisasi, maka cara yang paling tepat adalah mempertemukan tokoh perbulu tangkisan dalam satu kongres. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bataviasche Badminton Uni atau BBU merubah identitasnya menjadi Perbad atau Persatuan Badminton Jakarta.
Pada saat itu sempat terjadi friksi untuk memperjuangkan wadah bulu tangkis nasional. PORI, Persatuan Olahraga Republik Indonesia, yang saat itu menjadi induk organisasi dari olahraga nasional, membuat PORI bagian bulu tangkis. Tetapi pada saat itu, Perbat tidak setuju karena banyak juga sumbangsi bulu tangkis nasional yang dihasilkan dari Perbat, yang memang sudah kita tahu eksis sejak awal tahun 1930. Singkat cerita, keduanya bersepakat untuk bersatu. Usaha yang dilakukan oleh Dik Sudirman dan kawan-kawan lewat perantara surat yang intinya mengajak para tokoh bulu tangkis untuk mendirikan organisasi bulu tangkis nasional membawakan hasil. Pada tanggal 4 sampai dengan 6 Mei 1951, para tokoh bulu tangkis menyelenggarakan kongres di Bandung, Jawa Barat. Mereka sepakat untuk membentuk organisasi bulu tangkis nasional. Di tanggal 5 Mei 1951, pada saat jalannya kongres, dibentuklah organisasi bulu tangkis nasional dengan nama PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut dicatat sebagai Kongres pertama PBSI. Ketua PBSI pertama adalah HR Rohdi Partaatmadja dan dua wakil ketua yaitu Dik Sudirman dan Tri Condrokusumo. Pada tahun 1953, PBSI secara resmi menjadi calon untuk menjadi anggota IBF yang sekarang menjadi BWF, Federasi Bulu Tangkis Dunia. Ini merupakan langkah awal masuk ke dunia internasional untuk merealisasikan ambisi untuk memboyong Piala Thomas yang merupakan kejuaraan dunia beregu putra. Sejak saat itu, perkembangan bulu tangkis cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Adanya kampanye yang dilakukan oleh Presiden Soekarno bertemakan Nation Building atau pembangunan bangsa, yakni gerakan dalam membangun bangsa ini sangat benar-benar digalakan. Para pelaku olahraga memanfaatkan situasi ini dengan sebaik-baiknya. Bulu tangkis pun menjadi salah satu cabang olahraga yang diperkenalkan dalam kampanye itu. Bahkan, janji Presiden Soekarno tidak main-main, yaitu menjadikan Indonesia akan sukses berprestasi di tingkat dunia. Nah, lalu bagaimana pendapat kalian soal proses sejarah masuknya bulu tangkis ke Indonesia? Kalau teman-teman punya saran untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk komentar di kolom yang ada di bawah ini ya. Gua, Kavin Arsidiki, thank you.